Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ayyuhal hadirin, alhamdulillah berbahagia sekali kita pada pagi hari ini bisa mengawali aktivitas kita dengan melaksanakan sholat subuh dan berjamaah. Mudah-mudahan dilanjutkan dengan mengaji kitab Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya senantiasa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tak lupa karena sekarang masih di bulan Syawal dan ini kali pertamanya saya di bulan Syawal. Kita yang masuk kerja, masuk kantor sudah dimulai, ngajinya pun juga kita mulai. Itu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin wal muflihin wal 'amilin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang kembali suci, kembali fitrah, orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Walaupun salah-salah kaum selama ini mohon dimaafkan. Maafkan. Karena apa? Karena kadang-kadang kita melakukan kesalahan tidak sengaja, kemudian belum kita sempat meminta maaf, belum sempat meminta kehalalannya, kebutuhan yang bisa Allah Ta'ala. Makanya ya, di samping itu juga kita saling memaafkan kepada sesama manusia. Ini yang dimaksud dengan wal'afina 'anil nas. Foto-foto nyepuro, foto-foto manusia. Nah, hadirin juga mau kasihkan di bulan Syawal ini Rasulullah SAW menganjurkan kita semuanya berpuasa 6 hari. Alhamdulillah, sampun mantun. Alhamdulillah. Sing turu masih punya kesempatan. Sing dereng, pulang dereng koper, dereng mantun. Sama kita tanggal 13. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittatan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya di bulan Syawal, apakah itu berurutan atau ganggang, pokoknya seperti di bulan Syawal 6 hari, kasyamidar, seperti dia itu melaksanakan puasa sepanjang tahun. Subhanallah. Ini karena rahmat Allah Ta'ala dan fadilahnya akan untuk kita semuanya, kepada kita semuanya. Main puasa Ramadan selama 1 bulan ditambah 6 hari di bulan Syawal sudah dicatat sebagai orang yang berpuasa selama 1 tahun. Ini adalah karunia Allah Ta'ala. Ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, bi fadlillah, karena karunia Allah Ta'ala, wa bi rahmatihi, dan karena rahmatnya. Ya, fa bidzalika, karena itulah falyafrahu, dalam arti itu berbahagia, bergembira. Maka kita pun harus bergembira karena apa? Menerima karunia Allah Ta'ala, menerima rahmat Allah Ta'ala berupa bulan Ramadan yang begitu hebatnya. Kemudian masih diberikan kesempatan di bulan Syawal. Falyafrahu, dalam arti itu berbahagia. Gimana berbahagia? Yang menyambutnya, melaksanakan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang diluarkan. Allahumma amin. Nah, setelah itu ayo kita kembali. Sing biasanya maca Al-Qur'an, ayo di istiqomahno. Sing ngaji, ayo di istiqomahno. Mendengarkan adzan, datang ke masjid untuk berjamaah,
selama di bulan Ramadan kita berlatih mendapatkan tarbiyah, maka di bulan-bulan berikutnya ayo dipertahankan. Ya, ayo dipertahankan. Ini adalah merupakan oleh-oleh kado istimewa dari berlatih di bulan Ramadan. Termasuk netrosi salafus sholih. Di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah semakin menunjukkan kesalehan, semakin menunjukkan kesalehan. Sing tahun-tahun sing biasa itu nang masjid, yo nang masjid tapi nggak pakai rutin. Sekarang setelah Ramadan 5 waktu tak pernah telat. Mosok tambah baik. Ini tidak menunjukkan, tidak ada indikator, tapi indikator orang yang mendapatkan itu semakin sangat. Saat Ramadan ngaji Sabtuan, sekarang awal-awal ya mestinya penuh, mestinya mungkin masih ada yang belum balik ketika mudik ya. Biasanya sekitar 100 orang. Karena yang mudik masih belum balik, itu mungkin kurang. Ya. Yang penting semuanya itu kita tolak ilminya itu lillahi ta'ala. Ya, coba mikir apa yang itu. Ya, ayo kita mikir anak kita semuanya. Di dalam ayat 9 surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan hendaklah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaklah takut orang-orang yang sekiranya meninggalkan dzurriyyah di belakang mereka, meninggalkan keturunannya itu dalam keadaan di'afan, dalam keadaan lemah, yang mereka mengkhawatirkan kesejahteraannya atas mereka, atas putra-putranya, atas keturunannya. Hendaklah kita takut kalau kita meninggalkan dzurriyyah kita dalam keadaan lemah, biar yakin kita tidak meninggalkan dzurriyyah yang lemah. Lemah apanya? Ya lemah fisiknya, lemah ekonominya, lebih-lebih lemah akidahnya, lemah syariatnya, ibadahnya. Harus kita perhatikan betul-betul. Kenapa? Karena bahayanya lemah daripada fisiknya, lemah ekonominya, lemah akidahnya, lemah ibadahnya. Ini menjadi santapan musuh-musuh Islam. Kenapa? Bisa jadi orang yang lemah itu sore hari, pagi hari masih bersama kita dalam kondisi iman, maka sore harinya imannya sudah dijual. Orang karena kelaparan lemah ekonominya, dia keluar Islam. Kenapa? Karena demi apa yang akan dimakan. Makanya kita harus betul-betul khawatir kepada keturunan kita semuanya. Lemah ibadahnya, dia gampang digoyang-goyang oleh setan. Makanya kita senantiasa harus peduli betul dengan anak-anak kita semuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda begini, badiru bil a'mal sholihah. Dalam riwayat yang lain, badiru bil a'mal fasatakuna fitanun kaqiqa'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian semuanya untuk berbuat amal soleh, untuk beramal soleh sebelum datangnya berbagai macam fitnah menimpa pada kalian. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pada pagi hari seorang itu masih dalam keadaan beriman, sore harinya selalu jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, begitu sebaliknya. Ada pagi hari masih beriman, sore hari sudah kafir, sore hari masih beriman, pagi harinya selalu jadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'adin dunia, dia menjual agamanya demi kesenangan hidup di dunia. Ini naudzubillah. Kalau kita ya betul-betul siaga, betul kuat, kita kuatkan diri kita betul kuatkan keturunan kita, anak kita semuanya, kita pastikan akidahnya kuat, kemudian kita kuatkan ibadahnya, kita kuatkan ekonominya,
Maka insya Allah kalau kita laksanakan dengan ikhlas, semuanya itu dalam rangka membina anak kita, semuanya dengan izin Allah Ta'ala, setan pun tidak akan mampu untuk menggoyahnya. Ya, pikir-pikir setan kali ini goyah-goyah, ya. Sebab terus iblis, kecuali hamba-hambamu illa min ibadika sholihin, kecuali orang-orang illa min ibadika mukhlasin, orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, ya iblis tak mampu untuk mengganggunya. Nah untuk sambil kita meningkatkan kepada kita semuanya, maka kita pikirkan anak-anak kita semuanya. Ini kan menjadi PR kita di majelis kami, majelis tabligh itu. Saya bersama Ustaz Akbar PJM itu dan teman-teman yang lain, yang lain mikirlah dengan nama majelis kakek itu ada nomor ini menjadi kegagalan kita kalau kita hanya memikirkan kita semuanya, sementara ada nomor tidak kita lihat di situ. Maka kita berpikir harus kita bentuk secepatnya AMM itu, Akademi Muballigh Muhammadiyah, di mana nanti tiap masjid harus mengirimkan generasinya, mengirimkan anak-anaknya, mau diwakili dua orang, 3 orang dikirimkan ke sana, ya untuk mengikuti program kuliah Akademi Muballigh. Kenapa? Biar ada yang menyampaikan nanti. Nah, tidak kita bentuk, kemudian nanti ustaz-ustaznya dan dituntut oleh Allah Ta'ala cinta meneruskan kepada dia. Ini yang menjadi biar kita semuanya. Maka ini sudah kita bentuk ini bertakwa-takwa untuk orang ini. Ya, tak umumkan. Kenapa? Biar segera terbentuk, biar segera kita bergerak Akademi Muballigh ini. Insya Allah nanti akan kita tempatkan ini fleksibel. Kadang ada di pondok tempatnya ada di Muhammadiyah Boarding School di MBS, rencananya itu begitu, tapi kadang-kadang populernya ditaruh di edisi fleksibel gitu. Kadang-kadang ditaruh di mana gitu, sehingga tidak jenuh, bergerak terus, dinamis, kemudian sesering mungkin bertemu dengan para jamaah. Ini yang kita rencanakan biar tahu ini tempat kita di sini, tempat kita di sini, para jamaah di sini, anak-anak muda itu kita tempatkan di sini. Sambil kita berikan penggemblengan adab juga kita berikan selain daripada translate knowledge, pemberian ilmu kemudian kita tanamkan kita adab-adab dan bagaimana kita terjun ke jamaah. Ini saja akan kita kawal. Nah nanti di antara putra-putra penjenengan mau dikirimkan, jangan sampai nggak noblas, jangan sampai Pak nggak noblas. Nah, urusan perang aja kita harus berpikir tentang pelabur ilmi. Tidak semuanya harus perang. Itu kan menurut firman Allah Ta'ala dalam At-Taubah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما كان المؤمنون لينفروا كافة. Dan tidaklah patut semua orang mukmin itu benar-benar kuwabeh gak ngeblas mboten ngoten. Wa ma kana mu'minuna liya'firu kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Mbok yo ada sekelompok dari mereka itu, ada segolongan, ada sekelompok ta'ifatun yang tafaqquh fiddin. Falawla nafara, mbok yo ada yang berangkat min kulli firqatin minhum, di antara golongan mereka itu ada ta'ifatun, sekelompok. Tadi bagian kecil. Ta'ifatun minhum. Untuk apa? Dia dapat fiddin, untuk tafaqquh fiddin, fokus memperdalam agama. Untuk apa? Waliyundiru qaumahum, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Yaitu memberikan peringatan kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, agar mereka menjadi orang yang bisa menjaga diri. Ini yang kita pikirkan seperti itu Pak. Jangan sampai semuanya berangkat perang. Sekarang gak berangkat perang, wah budaya nyambut baik.
Masa nanti budaya PKB kan sing tafakuh fiddin. Lah jangan nanti para ulamanya sudah ketunjuk sinten malih sing rusaken nanti ini jadi kita semuanya. Kiamat sudah. Lekadek para ulamanya dicabut oleh Allah Ta'ala sementara yang tafakuh fiddin boten wonten. Ini sudah alamat kiamat. Ya, sebab jauh Rasulullah manten. Innallaha la yaqbidul ilman jizaan minan nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala nggak mencabut ilmu sekaligus itu saja dari manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi sih Allah cabut itu dengan mencabut para ulamanya dulu. Hatta idza lam yakun aliman, sehingga kalau sudah tidak tersisa seorang ulama pun ittaqadan nasu lulusan juhalan. Manusia akan menganggap seorang pemimpin dari orang-orang yang juhal, orang-orang yang ngerti Al-Qur'an dan ngerti agama dan nyekel agama. Fasu'ilu mereka ditakoni tentang hukum tahu yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Fatwa sesat menyesatkan. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kita harus care, harus peduli. Okay? Kalau sekarang umur saya sudah 55, sudah lagi Desember 55. Kira-kira Ustaz Akbar itu dukur kutitik kira-kira. Yai Iman dukur kumene, Yai Kolis dukur. Pak Iwan Roro sederajat dengan saya kira-kira tahun 70-an. Nah kalau sekarang kan saya nggak melihat junior saya, kalau anak kandung saya ya ada, sudah ada. Saya mendidik beberapa anak. Nah, sekarang yang di anak kita ini yang kita pikirkan, kan? Saya memiliki komunitas menghafal Bukhari khusus sebanyak 12 anak saat ini mengikuti lomba tingkat nasional kitab Al-Bukhari, masih seleksi tingkat Jawa Timur. Ini nanti saya jemput sudah selesai. Kemudian kemarin saya mencari lagi ada sekitar 40 anak angkat tangan ingin melanjutkan menghafalkan Bukhari juga. Nah sekarang kalau ini tapi anak tingkat SMP, yang SMA sudah dapat 500 dan 100, yang SMP baru daftar. Kemudian sekarang masing-masing masjid ini nanti yang tujuannya tafakuh fiddin, kemudian kembali pulang untuk memberikan peringatan yang mana itu nanti. Kenapa? Sampai sekarang itu saya pribadi, tim kami memberikan pelayanan umat, memenuhi panggilannya itu bukan menentas Pak. Ya bukan menentas. Permintaan ini, permintaan di sana, permintaan. Kita tak mampu untuk mengcover semuanya itu. Jumlah kami sedikit sementara permintaan dan ya permintaan itu sangat besar sekali. Ustadz di sini nggak ada anak sama sekali Ustadz. Ustadz di sini sing imami sudah nggak karu-karuan Ustadz banyak semuanya pesan begitu. Kata-kata gue tadi, ya Allah nyekel sekali. Ya Allah sudah begini katanya sekarang. Andaikan kita tidak bergerak, tidak berpikir bagaimana zuriyah kita nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang kalau kita tidak berbuat dan tunggu saja harusnya ngaji meneh Pak. Tidak ada yang ngaji meneh. Maka ini sekarang kita harus berpikir bagaimana ini secepatnya segera terjadi. Kami sudah membentuk tim, kemudian kita godok, kemudian akan kita tinggal finalisasi dan kita nyatakan. Kemudian kami di antara kami sudah sowan kepada Kiai dan sudah diberikan lampu hijau, bahkan diberikan tempat singgah. Alhamdulillah. Nah untuk itu ini menjadi PR kita semuanya. Baik, sekarang kita lanjutkan kajian kita di hadis 28 berkenaan dengan ya semuanya berkaitan dengan keadaan sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsamin wal 20. Hadis ke-28. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah memberikan mau'izah kepada kamu. Mau'izah adalah mau'izah yang mana mau'izah itu wajilat minhal qulub, membuat hati semuanya bergetar. Wa darafat minhal uyun, semua mata ini mencucurkan air mata. Fakulna, maka kami bertanya
Kami berkata, ya Rasulullah, karena mau'idatan muwaddi', seolah-olah mau'idah bencana itu merupakan mau'idah wadah, mau'idah perpisahan. Fausina, maka wasiatkanlah kepada kami. Ini cerdasnya para sahabat dahulu. Beliau Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan, melainkan semua hati bergetar dan mata yang hadir itu mencucurkan air matanya, karena seolah-olah itu adalah mau'idah perpisahan, dan memang tidak. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatul muwaddi', seolah-olah ini mau'idah perpisahan. Fausina, berwasiatlah. Maka Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Ini wasiat pertama itu, kalau kita wasiat ya harus tentang bertakwa. Ojo langsung jadi wasiat, nah koncani kok pabrik golekmu sawah golekmu boten-boten dhisik. Wasiat yang bertakwa dhisik. Ya. Nanti penjelasannya. Kalau Nabi Yakub kan ada nalikane badhe kepundhut wasiate mata putu nami mbah apa nak sing kok sembah dekate ayahmu wis kandung. Nggih, apa nak sing kok sembah tentang akidah, tentang tauhid. Mboten ikona bagian munajat nabi, nah mboten ngoten ya, itu urusan harta, tapi urusan agama ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan usikum bitaqwallahi azza wa jalla wasam'i, dan dengar, wa ta'ati, dan taati, wa in ta'ammaru 'alaikum abdun, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang hamba, seorang budak. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya man ya'isminkum ba'di, barang siapapun yang hidupnya di antara kalian sesudah aku, fasayawa ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang besar, yang banyak. Hidup setelah Rasul maka terjadi perpecahan, terjadi perselisihan pada umat Islam. Katsira disebutkan banyak perselisihan. Maka bagaimana tindakan kita kalau kita sudah mendapatkan menjumpai perselisihan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Khulafa'ir rasyidin ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat Rasul, karena hidupnya di masa turunnya waktu, mereka adalah al-mahdiyyin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Abdu alaiha bin nawajib, gigitlah dengan gigi gerahamu sekuat-kuatnya, sekuat-kuatnya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru, perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasul. Jauhilah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya bujulan atau perkara-perkara baru adalah dhalalah. Nah, dan Ustaz menyampaikan wa kullu dhalalatin finnar. Itu di riwayat yang lain ya. Kalau di Sahih Bukhari ini ya sampai di sini toh ya. Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi. Ada juga selainnya. Di mana saya juga ada. Ya. Nah, hadis ini adalah mengisahkan tentang Abu Najih al-Ibadi misalnya di antara sahabat-sahabat Rasul, menunjukkan bahwa mereka semangat dalam melakukan ilmu, ya sangat harus tentang ilmu. Kemudian disyariatkan memberi nasihat, tidak semuanya memberikan mau'idhah, ya. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan memberikan mau'idhah, diberikan kepada tempatnya,
di tempat yang berhaknya. Kadang-kadang kan kita kalau nggak tahu tempatnya, asal menyampaikan ya kurang tepat. Kita harus bisa nempat awal kapan itu disampaikan. Karena orang belum siap untuk menerima mau'idhah dengan mau'idhah, yo tidak diterima. Okay? Maka kita harus tahu kapan waktunya itu dan sifat nasihat tersebut sampai qaulan baligho, jika kita menyampaikan dengan bisa membekas, bisa masuk, ya nyampe lo bahwa tausiah mau'idhah dawa kamelku yo enak daripada dawa kamelku, lebih baik pendek yang penting masuk. Nanti bisa dipahami ya. Kemudian wasiat tentang tadi mau'idhah muwatin, tentang mau'idhah perpisahan. Kalau kita akan berpisah, ada pertemuan, ada perpisahan, maka kita akan berpisah itu saling memberikan wasiat, memberikan mau'idhah. Ini pembekasan, okay? Membekas. Kemudian isi dari hadis tersebut, hati yang dalam keadaan takut bisa membuat air mata itu menangis. Orang-orang yang air matanya bisa terkucur, bisa keluar ketika mendengarkan ayat-ayat disampaikan, ketika ada hadis-hadis disampaikan, itu karena di dalam hatinya itu memang ada rasa iman, wedina Gusti Allah Ta'ala, dengan keimanannya itu takut kepada Allah Ta'ala, yakin dengan apa yang disampaikan, apa dari ayat yang didengar itu, yakin. Kecuali kalau orang hatinya tertutup, akan maksiat, akan dosa, dikandani mampu, dengan mampu, kiwa kamu bukan sama sekali. Ya. Orang kalau hatinya bergetar ketika mendengarkan ayat, ya, mendengarkan ayat hatinya bergetar, menunjukkan air mata, menunjukkan ya keimanan yang ada dalam hatinya. Semakin takut kepada Allah Ta'ala. Nah, hal ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di tanda-tanda tersebut. Kemudian disyariatkan meminta nasihat dari orang yang memiliki keutamaan ini. Kalau bertemu dengan orang alim, ya kita harus menahan diri, kita menahan diri, justru kita mendengarkan ucapan-ucapan orang alim tersebut, kita meminta nasihat. Dan kalau kita sendiri yang banyak ngomong, maka orang yang alim, orang yang memiliki ilmu tersebut tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan. Justru kita harus lebih banyak mendengarkan. Ini tips agar kita semuanya mendapatkan ilmu. Ya, kita meminta nasihat, ketemu guru sepuh. Ya, keluar ini kali kepada kiai sepuh itu, masya Allah. Keluar kali foto di dulu, subhanallah. Wajah-wajahnya menunjukkan keikhlasan. Ya Allah, rasa belum aja ningali wajah itu. Wajah kiai itu, kiai sepuh belum mau ningali kiai dari apa. Yang penting itu adalah seorang kiai, seorang ulama. Mengali wajah itu, masya Allah, sungguh menunjukkan wajah yang penuh dengan keikhlasan. Karena si nomor ini ku tak pengen orang ini. Nah, ngali kiai sepuh subhanallah, buat di mari senyum tak tasan kubiran ini. Nggih. Keperluan kiai itu masalah 5 tahun. Nah, isi wasiat yang paling penting untuk seorang hamba adalah takwa Allah. Karena wasiat tersebut merupakan wasiat yang sejak dahulu, yang paling dulu dan terbelakang dan ke belakang. Yang paling penting, ya, wasiat takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi dahulukan, didahulukan. Mau beri mari takwa Allah pertama. Kemudian silakan menyampaikan wasiat-wasiatnya. Ditutup meneh, kecuali takwa yang meneh. Ya, paling awal, paling akhir desain takwa. Ini apa isi daripada di antara isi dari hadis tersebut. Nah, banyak yang menyebutkan bahwa perintah untuk takwa kepada Allah Ta'ala ini adalah ayat-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu
diberikan kalimat seruan biar semuanya memperhatikan. Ya, kalau dalam Al-Quran kan kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kenapa dijauhi ya ayyuhalladzina? Ini artinya agar kita semuanya memperhatikan, orang-orang yang beriman agar memperhatikan. Ya, kata diberikan apa wasiat ittaqullah, disuruh memperhatikan dulu. Maka ketika ada semuanya mendengarkan, ya, memperhatikan. Nah, termasuk wasiat yang paling penting adalah mentaati penguasa kaum muslimin, pimpinan, ya. Di sini disebutkan wa in ta'amara 'alaikum 'abdun. Sekalipun yang menjadi pimpinan itu adalah seorang budak, padahal budak itu enggak. Apa gini? Kan tidak layak menjadi pimpinan, ya, tidak layak. Akan tetapi saking pentingnya memperhatikan orang pemimpin, sekalipun itu budak, harus kita samirna, ya, harus kita dengarkan waqta'an dan taati. Saya samirna waqta'na, ya, didengarkan. Kenapa? Nah, seorang pemimpin yang bijak itu, yang menyampaikan, yang disampaikan tentang Al-Quran, senada benar, ya, pemimpin yang pintar. Saya kemarin masuk di mana, di satu bentuk, mana tulisannya, pemimpin yang pintar, tentang pemimpin yang pintar, yang hebat dalam memimpin, bisa memimpin sekalipun itu orang bodoh akan berguna. Tapi negatif dalam satu wadah dipimpin oleh orang yang tidak pintar, maksudnya orang bodoh, sekalipun itu pasukan yang hebat pasti akan bocor aja. Ada kalimat begitu. Artinya apa? Orang pemimpin senantiasa mengedepankan keilmuan. Maka lebih-lebih yang namanya pemimpin Islam, pemimpin agama harus kita dengarkan dan kita taati. Ono salah jadi menungso, ya, gak langsung dihujat, tapi kita harus tabah dulu. Kenapa begini? Kenapa begini? Ya, dan kita dengarkan alasannya. Ini kalau kita membahas wasami wa ta'ala wa in amanu alaikum abdu. Kenapa? Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, karena siapapun di antara kalian yang hidupnya sesudah masaku, fasayaro ikhtilafan katsira, akan mendapatkan menjumpai perbedaan yang sangat, perselisihan yang sangat banyak. Maka kita harus kembali kepada pimpinan Islam kita, pemimpin agama kita semuanya, kita tanya. Tidak oleh dewi-dewi. Kenapa? Lebih-lebih zaman sekarang ini ada kelompok-kelompok yang terpilih mengkafirkan orang. Ada sampai aku kafir kan, aku tak sini neraka kan, aku tak sini suatu. Ya, banyak kelompok-kelompok seperti ini. Ya, terus bagaimana? Ya kita aja kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang begitu kan petunjuknya. Ya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Maka yang pemimpin umat, pemimpin umat Islam itu adalah orang yang paham dengan agamanya. Sehingga kalau dalam kondisi seperti ini, kondisi fitnah, kondisi banyak perselisihan, ini diharapkan bisa menjadi tumpuan bagi semua umat. Gak menciptakan fitnah-fitnah baru, tapi harus bisa mengayomi. Silakan, kalau bagi yang berbaju kuning silakan, baju putih silakan, baju hijau silakan, tapi semuanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Rasulullah SAW kita menyampaikan, ya ayuhan nas, ini kontarakum ikun, ma ini atasam ini lantak itu apa? Wahai manusia semuanya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian semuanya berpegang teguh kepada kedua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Biarpun itu baju merah, hitam, dan macam-macam. Karena yang membuat masuk surga itu bukan bajunya. Kalau kita benci baju merah, bisa jadi baju merah kita masuk surga keluar.
Oke, kenapa? Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa, orang yang paling takwa di antara kalian, bukan bajunya. Oke, bukan bajunya. Memang kalau kita beribadah, kita sholat itu Rasulullah SAW yang paling suka adalah baju bagian putihnya. Oke, ini kalau kebetulan bagian putih karena ini diberikan jamaah tak kain, biar seneng loh, nggak bisa tadi dipakai bajunya. Bukan bajunya, bukan karena bajunya, tapi karena ketakwaannya. Karena kata inna akramakum indallahi atqakum. Silakan yang memiliki baju hitam, baju biru, baju hijau, silakan. Tapi kita semuanya kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam perselisihan ya apa? Maka sabda Rasulullah SAW, ya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa alaikum bi sunnati, maka wajib bagi kalian semuanya berpegang teguh kepada sunnahku. Yang dimaksud di sini ulama salaf sebutkan sunnahku ini adalah masalah akidah. Kembalikan kepada Rasulullah SAW. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan kembalikan kalau ya kepada sunnah Rasul dan khulafaur rasyidin. Dan yang bisa menjawab bagaimana kita kembalikan kepada sunnah Rasul, ya, dan khulafaur rasyidin, harus yang menjadi pimpinan orang yang tahu begitu. Nah, kalau yang jadi pimpinan gak ngerti Quran, gak ngerti hadis yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, mau ngaji gak teko, gak tahu ngaji, teko-teko kita masjid kalau ada kepentingan. Ini orang kepentingan toh, jelas tanggal 1 April ya. Ini nomor 1. Pilih aku. Nanti aku jadi, insya Allah bis listriki gratis. Satu rumah sama. Sekolah gratis. Tanpa SPP, tanpa uang gedung, tanpa gedung. Iya. Nah, teman guna masjid kalau ada kepentingan, kan kalau kepentingan ada guna masjid, kursi buta, aku kan ngurusi ini. Iya, tapi nama masjid itu masa ditirukan oleh Gusti Allah Ta'ala kan teko, ono ada kan teko. Pada Gusti Allah Ta'ala yang memberikan kita nafas, Gusti Allah Ta'ala yang mengatur isi kita, Gusti Allah Ta'ala yang memberikan derajat. Bisa oleh derajat, oleh kursi, lali ayate, ilmu kursi mewes. Nggak cek kursi itu ayatnya lali. Saat kita di ayat kursi dua data terus kadang tadi oleh kursi ayat lain kita tahu ngaji namun bilang indah. Nah, ya jadi yang dibutuhkan pemimpin-pemimpin adalah orang yang paham. Nah, bagaimana kita akan paham kalau tidak kita bina mereka? Ya, karena anak-anak kita nanti itu yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini, maka harus kita bekali dengan agama. Ya, nanti ketika jadi pimpinan tidak meninggalkan agamanya. Jika sesat dan menyesatkan. Nah, coba kita ini ada penjelasan. Syekh Abdul Muhsin mengatakan wasiat yang paling penting adalah taat dan patuh pada penguasa kaum muslimin, karena di dalamnya terdapat manfaat dunia dan akhirat untuk kaum muslimin. Kalau tidak bisa ngaji, tidak bisa memberikan fatwa yang bermanfaat dunia dan akhirat untuk kaum muslimin. Maka yang dijadikan pemimpin yang harus ditaati adalah orang yang Quran dan As-Sunnah. Nah, hadis ini menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW, karena sepeninggal beliau akan ditemukan perhiasan yang banyak. Maka pesan beliau adalah berpegang kepada As-Sunnah, yaitu jalan Nabi SAW, dan berpegang pada sunnah ulama Rasyidin al-Mahdiyyin. Sinten niku? Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, disebutkan ya oleh Syekh Imam yang dibaca oleh Imam Al-Albani. Khilafatul nubuwwah salatuna sanatan. Khalifah nubuwwah itu selama 30 tahun. Tsumma yudillahul malak, kemudian Allah mengkaruniakan kerajaan atau mulkahu atau kekuasaan nyaman kepada orang yang Allah kehendakinya. Siapa saja 30 tahun yang mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, mulai
dari 632 sampai 34. Kalau dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kurunnya adalah 30 tahun. Kemudian setelah itu baru yang lainnya. Nah, hadis ini mengingatkan ya tentang bahaya aturan-aturan baru. Ya, wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhilah olehmu perkara-perkara baru sing kandung teko Rasulullah. Kemudian saya paling ono aturan-aturan hanya ya. Nah, kita tidak tahu kalau kita nggak haji. Nah, seorang pemimpin nggak iso memberikan break, nggak iso memberi batasan, nggak iso memberi apa mau itu, nggak iso memberi ketika tahu haji. Atau justru seorang pemimpin akan membesar-besarkan perkara-perkara baru sehingga malah ditinggalkan. Ini kalau salah pimpinan, ya. Dan sesuai itu apakah akan kita, apakah akan didengar? Ya, kita perhatikan juga. Kemudian kaidah yang diajarkan dalam hadisnya adalah setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya, betul sebagaimana berbeda kalau ada yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Tapi yang dimaksud dengan bid'ah ini adalah membuat aturan-aturan baru. Ya. Nah, bid'ah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab apa itu tentang karena Rasulullah SAW pernah akhirnya melaksanakan sholat tarawih berjamaah pada malam pertama, kedua, ketiga, keempat dan Rasulullah. Karena takut apabila ini menjadi wajib kemudian kita tidak mampu. Ya. Sayyidina Abu Bakar nanti nolak ketika Al-Quran ditulis lagi berbanyak karena itu merupakan bid'ah dan tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Akhirnya pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab dan Utsman ya sudah ditulis lagi. Kenapa? Karena setelah melihat 70 penghafal Quran dibantai, kemudian nanti kalau sudah tidak tulis lagi sopong oleh singapal, ya. Maka ditulis lagi. Ya pertama mushaf itu menjadi 7, ditaruh di Indo, kemudian dikirimkan ke sana. Ya jumlahnya 7. Kemudian sama jadi pabrik Al-Quran semakin kacau. Kan gampang kita membacanya. Cuma si moco ini, ya sopo si ngururno, sopo si moco. Wong Indonesia itu umat Islam sih gak iso moco Al-Quran 70%. Ya 70%, maka di bulan dengan kita kali jawab telepon datang permintaan katanya boten mentas makanya apa ini kesempatan menjadi pegawai yang paling besar ini terus ini Mbak ngurung ngaji ini PNS karena sing luwih apik pekerjaan saya PNS wanita termasuk PNS pegawai ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan bayaran di Gusti Allah Taala ini, wa ma as'alukum alaihi ajr in ajriya illa 'ala Allah. Nah, kalau contoh-contoh kita yang baik kemudian kita turunkan kepada anak-anak kita semuanya, ngaji kalau ini kita berikan contoh kepada anak-anak semuanya. Maka yang memberikan contoh soal singat ngaji di akhir kelas. Contohnya adalah kami ketika itu. Ya. Kemudian ikuti orang generasi berikutnya, anak berikutnya nanti dulu terus melanggengkan. Dawai aja Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilahnya. Barang siapa yang memberikan contoh-contoh yang baik, maka baginya adalah mendapatkan pahala. Kemudian mendapatkan kiriman pahala orang-orang yang mengikuti di belakangnya. Begitu sebaliknya kalau memberikan contoh-contoh yang jelek, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, memberikan contoh-contoh yang buruk, falahu wizru wa wizru man amila biha, sudah mendapatkan dosa, mendapatkan kiriman dosa orang di belakangnya. Nah untuk itu kita harus memberikan contoh-contoh yang baik sehingga nanti akan ditentukan oleh generasi di belakang kita semuanya. Kembali lagi
karena ini adalah urusan ya kaderisasi, maka kita harus kembali kepada An-Nisa 9 tadi. Kita harus takut kalau kita meninggalkan generasi yang lemah, ya, lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah ekonominya, lemah awaknya, ya. Ya butuh sing sehat ya dilatih apa itu olahraga biar badannya sehat, ya. Sebab al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala ketimbang mukmin yang lemah. Nah, mukmin yang lemah menjadi sasaran orang musuh-musuh Islam. Nah, tentu sekali lagi kita kuatkan kita kuatkan anak cucu kita, zuriyah kita, ya. Kemudian kita satukan. Iki anak sopo. Sekali kita kumpulkan jadi satu minuman. Ini anaknya Pak ini anaknya Pak Haji, ini anaknya Pak Puji, ini anaknya Pak Ali. Kita kumpulkan. Kapan kita akan reuni di Masjid Al-Ikhlas ini? Jadi satu. Oke. Ayo kapan? Kita akan anak cucu kita jadikan satu di sini. Kita ajak satu roh, kenal satu dengan yang lainnya. Kita kenalkan jamaah yang lainnya. Kita kenalkan majelis kita biar anak-anak kita nanti bisa mengikuti jejak kita semuanya. Dan coba lindungi ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami hablana min azwajina, di antara istri-istri kami dan anak-anak kami, keturunan kami, qurrata a'yun, yang menciptakan mata. Ya, anak sing taat, anak yang sholih, itu qurrata a'yun. Nang masjid gelem diajak pungkasane iso dhewe nang masjid, poso yo gak ngomong, nggih, qurrata a'yun. Wa ja'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah kalau orang-orang yang seperti ini menjadi pemimpin, maka nanti akan didengar dan akan ditaati. Mari kita sama-sama ya menundukkan kepala kita, menghadirkan jiwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memohon agar kita semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala, dan hati yang istiqomah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya, anak cucu kita semuanya akan senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala, berjalan di jalan Allah Ta'ala yang lurus, dan senantiasa mampu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dijadikan barokah umuri, barokah rizki, barokah ilmu, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di surga Allah Ta'ala bersama dengan keluarga, bersama dengan jamaah, bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wan-nafaqa wal-ghina. Allahumma adina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyakum min ahli asy-syarri wad-dhaif, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.